Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdullah nabiyya ba'da amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم kafar. Sadaqallahu alazim. Ikhwanul muslimin, jamaah salat Isya yang insyaallah dilanjutkan salat tarawih secara berjamaah. Rasulullah pernah bersabda, "Man shalla fi salati Isya fi jama'ati faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, seolah-olah ia telah memperoleh pahala sholat sunnah separuh malam. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat Isya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terasa perjalanan kita di bulan suci Ramadan ini, kita sudah berada pada malam yang kelima. Dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan dialah Allah yang telah mengabulkan segala sesuatu yang kamu mohonkan kepadanya. Kita minta sehat, alhamdulillah Pak, kita sehat. Kita minta dikuatkan iman Islam, alhamdulillah. Dengan dorongan iman itulah mengantarkan kita ke tempat yang mubarakah ini. Kita minta panjang umur. Mulai dari bulan Rajab kemarin kita selalu mengulang-ulang doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, agungkan, muliakan amalan yang kukerjakan di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah ke bulan Ramadan. Artinya panjangkan umurku ya Allah, pertemukan dengan Ramadan. Alhamdulillah sudah 4 hari kita berhasil menjalankan ibadah puasa dan memasuki malam kelima tarawih dalam keadaan sehat. Minta panjang umur sampai malam ini kita masih bernapas, berarti Allah ijabah doa kita. Tapi sayang sambungan ayat ini, innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia amat zalim dan kufur. Banyak manusia yang tidak pandai berterima kasih, yang tidak pandai bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepadanya. Tapi alhamdulillah kita yang hadir semuanya termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan malam ini saya hanya ingin menyampaikan tausiah, cinta dunia, lupa akhirat.
Rasul pernah bersabda, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsan wa yansawunal khamsa. Akan datang pada umatku suatu masa di mana mereka mencintai 5 hal di dalam kehidupannya, tapi mereka juga melupakan 5 hal di dalam kehidupan kesehariannya. Apa yang kita saksikan sekarang ini, Pak, begitu banyak manusia masuk kriteria orang yang disabdakan oleh Nabi. Tapi insya Allah, semoga kita yang hadir maupun keluarga kita, semoga tidaklah termasuk golongan tersebut. Yang pertama kata Rasulullah, yuhibbuna dunya wa yansawunal akhirah. Mereka cinta dunia tapi lupa dengan akhirat. Padahal kita sudah diingatkan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kehidupan yang memperdayakan. Banyak manusia tertipu, terkecoh dengan kemewahan dunia ini, padahal kita hanya tinggal sesaat sementara di dunia ini, Pak. Tidak lama kita di dunia ini, saudaraku. Jadikanlah dunia ini ladang untuk berbuat. Itulah suatu ketika baginda Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Ja'ani Jibril. Ya, malaikat Jibril datang lalu berkata, ya Muhammad, isma sita. Ya Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, isma sita. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kamu akan mati. Ini baginda Rasulullah diingatkan oleh malaikat Jibril. Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, apapun yang kamu lakukan, tapi ingat, kamu akan mati. Kalau baginda Rasulullah saja diperingati oleh malaikat Jibril, dinasehati oleh malaikat Jibril, apalagi kita semua yang hadir sampai malam ini. Hiduplah, Pak, sesuka kita. Apapun yang kita mau lakukan, tapi ingat, kita akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Tidak lama kita di dunia. Baginda Rasulullah mengingatkan kita, likulli syai'in hasadun wa hasadun ummati baina sittin wa sab'in. Tiap-tiap sesuatu ada masa petiknya. Masa petiknya umatku antara 60 sampai 70 tahun saja, Pak. 60 sampai 70 tahun kita di dunia. Kalaulah seandainya Allah berikan kesempatan kita hidup 60 sampai 70 tahun, setelah kita kalkulasikan dengan kehidupan akhirat, hanya kurang lebih 1,5 jam. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Surah Al-Hajj ayat 47. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu melainkan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Satu hari di akhirat 1000 tahun lamanya di dunia menurut perhitungan kita. Sementara jatah kita 60 sampai 70 tahun, Pak. Kalau kita hidup 60 sampai 70 tahun di dunia, hanya kurang lebih 1,5 jam saja menurut kehidupan akhirat. Tapi kalau kita lihat sekarang, begitu banyak manusia tertipu dengan dunia. Begitu banyak manusia yang lebih cinta dunia daripada akhiratnya. Bukan kita dilarang mencintai dunia, tapi jadikanlah dunia ini ladang, akhirat tempatnya kita memetik. Maka beruntunglah orang-orang yang hidup di dunia ini kaya, Pak, dari segi finansial. Banyak hartanya, bagus jabatannya, tinggi pangkatnya, tapi mereka sadar semua ini hanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mau atau tidak, cepat atau lambat akan kutinggalkan dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, secinta apapun kita dengan dunia, jangan pernah kita lupa akhirat. Kenapa? Akhirat itulah tempat yang kekal, abadi, yang akan kita datangi semuanya. Dunia hanya persinggahan. Maka begitu merugilah seseorang yang diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan umur panjang oleh Allah. Untuk seharusnya umur yang panjang itu kita manfaatkan dengan baik. Tapi terkadang, Pak, sebagian orang umur yang panjang itu mereka hanya salah gunakan saja. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bukan hanya diri kita saja yang kita pentingkan, tapi bagaimana orang banyak. Itulah jamaah dirahmati Allah. Jadilah kita orang-orang ini yang dicari ketika kita tidak ada.
Kita dicari ketika kita tidak ada, Pak. Tapi ketika ada di tengah-tengah manusia, jadilah orang-orang merindukan kehadiran kita. Allahu Akbar. Saya ulangi, bagaimanakah ciri-ciri orang yang cinta dunia lupa akhirat? Satu, meskipun mengaku agamanya Islam, bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi mereka biasa-biasa saja, Pak. Meskipun Ramadan datang, dia biarkan Ramadan berangkat begitu saja, nanti meninggalkan dirinya, tapi tidak terkesana. Tidak ada amalan istimewa yang dia lakukan. Kenapa? Disibukkan dengan dunia. Pergi pagi pulang malam, banting tulang mencari nafkah, memperkaya dirinya, tapi tidak pernah ingat akhiratnya. Manakah ciri-ciri orang yang cinta dunia lupa akhirat? Mereka mengaku hamba Allah, mengaku umatnya Rasulullah, tapi diperbudak dengan dunia, tidak pernah ruku, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau sholat. Ramadan, alhamdulillah puasa, Pak, puasa, mampu menahan tidak makan, tidak minum di siang hari. Mereka mampu menahan syahwatnya, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, tapi sayang serbu sayang meninggalkan sholat. Puasa saja, Pak, kita mampu tidak makan, tidak minum. Bergaul dengan istri di siang hari kita mampu kendalikan. Kenapa kok sholat hanya 10 menit? Terkadang ada orang yang abaikan. Bagaimana tidak? Malam disibukkan dengan main skater. Nanti dia tidur setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh dia tidur. Mereka bangun ketika mau maghrib. Sudah tidak sholat zuhur, tidak sholat azhar, padahal mereka puasa. Allahu Akbar. Orang yang seperti ini nanti diperlihatkan oleh Allah pada hari kemudian. Ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, faman ya'mal mithqala syarratin khairan yara. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun sebiji zarah, diperlihatkan ini pahala puasamu, ini pahala bacaan Qur'anmu, diperlihatkan, diibaratkan di dalam lemari kaca. Tapi mereka tidak bisa menikmati amalannya ini. Kenapa dia tidak bisa? Ternyata mereka tidak bawa kuncinya. Apa kuncinya? As-salatu miftahul jannah. Salat adalah kunci pembuka pintu surga. As-salatu miftahul khair. Salat adalah kunci pembuka kebaikan. Maka dari itu saudaraku, sesibuk apapun kita dengan dunia ini, jangan pernah meninggalkan. Sekaya apapun kita, jangan pernah berani meninggalkan kewajiban kita sebagai manusia yang mengaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta dunia lupa akhirat, diperbudak dengan dunia, diperbudak dengan jabatan, pangkat, kedudukan yang sebentar lagi kita akan tinggalkan. Sekali lagi, silahkan kita kaya dengan kekayaan yang Allah titipkan kepada kita, terbuka lebar pintu surga, saudaraku. Orang yang kaya kalau dia dermawan, as-sahihu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idum minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama umat manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Dengan harta kekayaan yang Allah titipkan kepadanya, dia tidak diperbudak dengan dunia, tapi justru kekayaan itu semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia bangun pesantren, dia bangun masjid, membana masjidan lillah, banallahu lahu fil jannati mislahu. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah bagaikan istana di dalam surga. Tapi ketika manusia diperbudak dengan dunia, mereka memiliki sifat kikir. 17 setan tidak mau bersedekah, diperbudak dengan dunia. Perkaya keluarga kita di dunia, tapi di dalam kubur kita tersiksa. Summa na'udzubillahi min salik. Ini peringatan saudaraku, sekali lagi Pak, terutama pada diri saya ini, karena saya juga hanya manusia biasa. Jangan kita mau dibutakan dengan dunia. Kedua, seperti apakah ciri-ciri manusia cinta dunia lupa akhirat? Mereka akan menghalalkan bermacam cara, meskipun itu tahu kalau ini haram, bertentangan dalam hukum syariat agamaku, tapi karena dia sudah diperbudak dengan dunia, haram, halal haram, sikat sapu bersih. Bahkan ada orang berkata, nanti di belakang baru berurusan. Sementara ajal semakin mendekat, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri yang pertama cinta dunia lupa akhirat,
yuhibbuna dunya wa yansawna akhirah. Mereka lalai dengan ketaatan kepada Allah. Mereka diperbudak dengan harta kekayaan dunia. Buktinya banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, Pak. Rajin bangun sholat malam setiap hari, tidak pernah tinggalkan sholat duha, baca ayat kursi, tapi ketika diijabah doanya menjadi kaya raya. Ingat salah satu kisah sahabat Sa'labah, bagaimana Sa'labah ketika dia miskin, rajinnya ke masjid, tapi begitu dia kaya, lupa daratan, diperbudak dengan harta. Mereka tidak ingat lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah gambarannya sahabat Nabi yang sering kita baca kisahnya itu, Sa'labah. Ketika dia miskin, Masya Allah, rajinnya beribadah, tapi begitu dia kaya, lupa kepada Allah. Tidak sedikit manusia sekarang ini seperti itu, Pak. Kalau dia miskin, Masya Allah, rajin sholat malam, tapi ketika disibukkan dengan aktivitasnya, berhasil dia duduki kursi yang dia inginkan, lupa baca ayatnya karena sudah disibukkan dengan aktivitasnya, sehingga dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dibutahkan dengan dunia. Kemudian yang kedua atau yang terakhir, karena waktu sangat membatasi kita, wa yuhibbuna dzunubah wa yansawna taubah. Mereka senang melakukan kemaksiatan, dia bangga melakukan maksiat, tapi mereka enggan untuk bertaubat, sementara ajal semakin dekat dengan kita. Maka dari itulah saudaraku, marilah Pak, sesibuk apapun kita dengan dunia ini, jangan pernah kita mau dibutahkan dengan kehidupan akhirat. Jadikanlah dunia ladang, akhirat tempatnya kita memetik. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu melakukan kebaikan, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jangan pernah berhenti kita berbuat kebaikan, meskipun kebaikan itu kecil, meskipun kebaikan itu mungkin kecil nilainya menurut penilaian kita, tapi boleh jadi perbuatan yang kecil, kebaikan itu nilainya justru itu yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru perbuatan yang kecil yang kita anggap remeh enteng, terkadang itulah yang menyebabkan nanti kita mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf saya malam ini hanya seorang naif, karena katanya teman saya Ustaz Rusman yang punya jadwal adalah Ustaz Rajamuddin. Saya ditelepon tadi sama beliau, terus saya bilang tunggu Ustaz, saya cari teman dulu yang bisa menggantikan saya di tempatku malam ini, dan alhamdulillah saya dapat pengganti. Jadi saya ke sini, Pak. Sebenarnya tema yang ditawarkan adalah menghalangi orang masuk, menyebabkan manusia masuk neraka. Sebenarnya kalau itu dikupas itu lebih hebat lagi sebenarnya, Pak. Itu lebih hebat lagi. Apa kalau kita tidak mau masuk neraka? Satu, berbuat kesyirikan, kemusyrikan. Kedua, putuskan tali silaturahim. Sombong dalam hidup kita, pasti kita tidak akan masuk surga. Karena meskipun sebiji sawi kesombongan ada pada diri kita, maka jangan harap masuk surga meskipun hebat ibadahnya. Bagaimana iblis laknatullah? Kenapa dia dilaknat oleh Allah? Kenapa iblis tidak masuk surga? Karena mereka hanya menyombongkan dirinya. Ketika Allah perintahkan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, diperintahkan sujud kepada Adam, iblis tidak mau karena menyombongkan dirinya. Adakah manusia sombong? Satu, manusia yang sombong adalah manusia yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Terkadang dia hanya mengatakan pahamku saja yang paling benar, pendapatku saja yang paling benar, aliranku saja yang paling benar, yang lain semua dolalah, yang lain semua penghuni neraka. Seakan-akan antum yang pegang kunci neraka atau surga. Yang memasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita gara-gara perbedaan pendapat menyebabkan kita sombong. Sombong namanya dalam Islam kalau hanya aliran kita yang paling benar, saudaraku, padahal kita sama-sama mengaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tausiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, karena saya juga Pak hanya manusia biasa. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa ta'ala, kekurangan dari Jamaluddin Misi yang berbicara. Sekali lagi mohon maaf. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.